Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa thabbitni ala al-iman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd, hadirin yang mudah-mudahan semuanya dirahmati, dimuliakan dan ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pagi ini hari Kamis pagi seperti biasa kita akan mengkaji kajian-kajian secara tematik. Kali ini pagi ini insyaallah kita akan mengulas sedikit tentang niat seperti apa yang diganjar dengan pahala atau dosa. Seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa dalam bahasa Indonesia sebuah keinginan, keinginan untuk melakukan apapun, keinginan untuk melakukan perbuatan baik, keinginan untuk melakukan perbuatan yang maksiat, ini semuanya disebut dengan niat. Ketika keinginan itu berubah menjadi sebuah tekad, maka dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya sebagai niat yang bulat atau tekad yang bulat atau keinginan yang bulat. Nah, dalam bahasa Arab sebuah keinginan itu dibedakan antara ham dengan azm. Keinginan untuk melakukan suatu perbuatan itu ada yang masuk kategori ham, al-hammu, dan ada yang masuk kategori al-azmu. Sebagaimana hal itu dijelaskan oleh guru kita Syekh Maulana Al-Muhaddits Abdullah Al-Harari di dalam kitab Jami' Al-Khairat, kumpulan ceramah beliau, kumpulan pengajian-pengajian dan ta'lim-ta'lim beliau yang kemudian dibukukan oleh beberapa orang murid beliau. Saya akan membacakan kitab Jami' Al-Khairat pada halaman 110 dengan judul pelajaran ke-19 Ad-Darsut Tasi' Ashar dengan judul Al-Hammu wal-Azmu. Al-Hammu wal-Azmu. Pelajaran ini disampaikan oleh Al-Faqih Al-Muhaddits Asy-Syaikh Abdullah Al-Harari pada tanggal 27 Safar 27 Safar sanata sab'in wa arba'imi'atin wa alfin pada tahun 1407 Hijriah. Beliau di dalam dars ini menjelaskan kepada kita perbedaan antara al-ham dengan al-azm. Beliau mengatakan qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha 'alaina min barakatihi amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'd. Beliau mengatakan faqad qala Allah ta'ala fi suratil an'am man jaa'a bil hasanati falahu 'ashru amsalha. Barang siapa yang melakukan kebaikan maka dia mendapatkan pahala 10 kali lipat dari kebaikan yang dia lakukan. Wa man jaa'a bis sayyi'ati, dan barang siapa yang melakukan keburukan fala yujza illa mithlaha, maka ia tidak diganjar, maka ia tidak dibalas kecuali dengan yang sepadan dengannya. Wa hum la yudlamun, dan mereka sama sekali tidak akan pernah dizalimi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi 'anillahi tabaraka wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadis qudsi bahwa Allah taala berfirman, "Idza hamma 'abdi bihasanatin," jika seorang hambaku memiliki keinginan untuk melakukan kebaikan. Nanti akan dijelaskan ham yang dimaksud itu apa. Idza hamma 'abdi bihasanatin, jika seorang hambaku ingin melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, kemudian dia tidak melakukannya, faktubuha. Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, faktubuha. Tentunya dengan kalam yang tidak berupa bahasa Arab, tidak berupa bahasa non-Arab, bukan berupa suara, bukan berupa bahasa, tapi para malaikat memahami
memahami dari firman Allah Subhanahu wa taala itu mengenai apa yang diumumkan ini, seperti disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis qudsi ini. Kata Allah taala mengumumkan kepada para malaikat, faktubuha, barang siapa yang ingin melakukan kebaikan lalu dia tidak melakukannya, faktubuha lahu hasanatan, maka catatlah kebaikan itu dengan satu pahala. Fa in amilaha, jika dia mengerjakannya, faktubuha lahu 'ashra amsalha ila 700 dhi'fin, maka catatlah satu kebaikan itu dengan 10 kali lipat pahala sampai 700 kali lipat. Wa idza hamma 'abdi bisayyi'atin, dan apabila hambaku ingin melakukan satu keburukan, ingin melakukan satu dosa, fala taktubuha alaihi, maka janganlah mencatatnya. Fa in amilaha, maka jika ia melakukannya, faktubuha, maka catatlah satu keburukan itu sayyi'atan, sebagai satu buah dosa. Fa in taba minha, dan apabila apabila hambaku itu bertaubat dari keburukan yang dia lakukan, famhuha anhu, maka hilangkanlah, maka hapuslah dosa itu dari catatannya. Rawahu Ibnu Hibban min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian Syekh Abdullah pada keterangan selanjutnya akan menjelaskan kepada kita perbedaan antara ham dengan azm. Kemudian juga beliau nanti akan menjelaskan kepada kita perbedaan para ulama terkait dengan masalah ini. Beliau mengatakan al-hammu huwa maduna tasmim. Yang dimaksud dengan al-hammu itu adalah keinginan melakukan sesuatu tetapi masih di bawah tekad, ya, masih di bawah tasmim, masih di bawah tekad. Artinya apa? Beliau melanjutkan, idza qala al-'abdu fi nafsihi af'alu hadha syai'a aw la af'al, taraddada ma'a tarjihi janibil fi'li, hadza huwal hammu. Jika seseorang di dalam hatinya masih ragu-ragu, apakah saya akan melakukan ini ataukah saya tidak akan melakukan ini, tetapi sisi melakukan perbuatan itu, keinginan, ya, sisi keinginan melakukan perbuatan itu lebih kuat daripada sisi tidak melakukannya. Inilah yang disebut dengan ham. Jadi ham itu di atas keraguan-raguan, ya, tetapi masih di bawah azm, masih di bawah tasmim, ya. Azm itu sama dengan tasmim, tekad. Di atas keraguan-raguan tetapi di bawah tekad, ya, di bawah niat yang bulat. Saya melakukan ini ataukah saya tidak melakukannya, tetapi keinginan untuk melakukannya lebih kuat dibandingkan dengan keinginan untuk tidak melakukannya. Itulah yang disebut dengan ham. Al-hammu. Wa amma tasmimu huwal jazmu. Adapun yang dimaksud dengan tasmim ini di atas ham, di atas al-hammu, yaitu al-jazmu, tekad bulat untuk melakukan suatu perbuatan. Idzal insanu arada an ya'mala hasanatan wa lam yusammim lakin rajjaha janibal fi'li, hadzal amru yuktabu lahu hasanatan wahidatan qabla an ya'malaha. Jadi seseorang yang sudah punya al-hammu di dalam hatinya, saya ingin melakukannya atau saya tidak ingin melakukannya, tetapi keinginan untuk melakukannya lebih kuat. Kalau yang ingin dilakukan, ya, kalau yang dihamkan itu, ya, sesuatu yang ingin dilakukan, ya, sesuatu yang ingin dilakukan dalam hal ini adalah al-hammu. Ini adalah sebuah perbuatan baik, ya, sebuah kebaikan, maka inilah yang dicatat baginya satu pahala. Sebelum dia lakukan sudah dicatat baginya satu pahala. Fa in 'amilaha kutibat lahu 'asyru hasanatin ila 700 dhi'fin. Dan apabila dia betul-betul melakukan itu, melakukan kebaikan itu, maka dicatat baginya 10 pahala, 10 kebaikan, sampai dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat kebaikan atau 700 kali lipat pahala. Ayyazidullahu tabaraka wa ta'ala man sya'a 'alal 'asharati ila 700
yakni Allah Subhanahu wa taala menambahkan dan melipat gandakan bagi orang yang dia kehendaki, mulai dari 10 sampai 700 kali lipat. Amma sayyi'atu idza lam yusammim lakin rajjaha janibal fi'li mala ila al-fi'li min ghairi an yusammima tasmiman faqabla an yaf'alaha la tuktabu alaihi fa in fa'alaha tuktabu alaihi sayyi'atan wahidatan. Adapun perbuatan yang buruk, adapun kemaksiatan atau dosa, jika seseorang hanya melakukan ham di dalam hatinya, hanya muncul ham di dalam hatinya, ya, ingin melakukan perbuatan buruk atau tidak ingin melakukannya, tetapi keinginan untuk melakukannya lebih kuat, selama itu belum menjadi sebuah tekad, selama belum sampai pada taraf azm atau tasmim, sebelum dia melakukannya hanya ham saja, belum tasmim, belum melakukannya, maka ini dicatat sebagai satu perbuatan dosa. Allah Ta'ala qala lil malaikati fa in taba minha ay in amilaha thumma taba minha famhuha anhu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memaklumatkan, mengumumkan, memberitahukan kepada para malaikat, jika orang yang melakukan keburukan atau dosa itu kemudian bertaubat dari dosanya, maka para malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghapus dosa itu dari catatan amal perbuatannya. Hadza min fadlillahi. Ini adalah termasuk anugerah dan karunia yang Allah berikan kepada para hambanya. Annal muslima idza amila ma'asiya thumma taba minha la yajiduha fi kitabihi yaumal qiyamati la yaraha. Seorang muslim yang melakukan maksiat lalu dia bertaubat dari maksiat yang dia lakukan, maka dia tidak akan membacanya, dia tidak akan mendapati amal perbuatan buruk itu pada catatan amal kebaikannya pada catatan amal perbuatannya pada hari kiamat kelak. La yara tilka allati taba minha fi kitabihi alladhi yu'tahu yawmal qiyamati innama yara as-sayyi'ata allati mata wa lam yatub minha yajidu fi kitabihi as-sayyi'ati allati mata wa lam yatub minha amma allati taba minha mahma kanat kabiratan la yaraha li'annahu law ra'aha lasa'athu. Jadi amal perbuatan buruk, dosa, kemaksiatan sebelum seseorang mati, dia sudah bertaubat dari berbagai maksiat yang pernah dia lakukan. Walaupun maksiat-maksiat itu sebagian diantaranya adalah dosa-dosa besar, tetapi dia sudah bertaubat sebelum dia meninggalkan dunia yang sementara ini, maka itu semuanya akan dihapus oleh para malaikat dari catatan amal perbuatannya. Dia tidak akan melihat perbuatan-perbuatan dosanya pada catatan amal perbuatan yang akan diberikan kepada dia pada hari kiamat kelak. Tetapi apabila dia mati dalam keadaan membawa dosa, dia belum sempat bertaubat, kemudian meninggal dunia, maka dia akan mendapati dan melihat perbuatan-perbuatan dosa itu dalam catatan amal perbuatannya yang diberikan kepadanya pada hari kiamat, dan itu akan betul-betul menyengsarakan dia. Ini akan betul-betul menyengsarakan dia. Ini adalah salah satu di antara bentuk siksa yang Allah timpakan kepada seseorang di kehidupan akhirat. Ma taqaddama min annal hamma bis sayyi'ati la yuktabu wa annal hamma bil hasanati yuktabu hasanatan wahidatan. Apa yang sudah diterangkan bahwa alham untuk melakukan suatu dosa lalu tidak dicatat dosa baginya, dan bahwa ham untuk melakukan satu kebaikan dicatat sebagai satu buah kebaikan, dicatat sebagai satu buah pahala. Hadza fi halil hammi. Ini jika masih dalam taraf alham. Ya, idza kana hamman faqat. Jika masih dalam taraf ham, walam yakun tasmiman, belum menjadi sebuah tekad untuk melakukan kebaikan atau keburukan. Bagaimana kalau sudah menjadi sebuah tekad untuk melakukan suatu perbuatan, baik itu perbuatan yang baik maupun perbuatan yang buruk? Syekh melanjutkan, amma idza kana tasmiman, jika ham itu sudah naik menjadi taraf tasmim, sebuah tekad, fal hasanatu yakunu thawabuha akbar, maka tekad melakukan kebaikan itu pahalanya lebih besar
daripada hanya sekedar ingin melakukan kebaikan. Dan seperti yang kami sampaikan tadi, ham ingin melakukan kebaikan, ya, antara ingin melakukan kebaikan dengan tidak ingin melakukan kebaikan, tetapi keinginan melakukan kebaikan itu lebih kuat. Nah, ini berpahala satu, sedangkan kalau sudah menjadi tekad, maka pahalanya lebih besar meskipun belum dilakukan. Tekad bulat, ya, bukan ham lagi tapi sudah tasmim, sudah azm. Ini kalau sudah sampai taraf azm, sudah tasmim, tekad bulat melakukan satu kebaikan, walaupun kebaikan itu tidak jadi dilakukan karena berbagai faktor, karena berbagai sebab, maka orang yang seperti ini pahalanya lebih besar dibandingkan dengan orang yang muncul di dalam hatinya ham untuk melakukan kebaikan. Idza sammama an ya'mala 'amalan min at-ta'ati thumma lam ya'malha yakunu aqwa thawaban mimma idza hamma faqat. Sudah kami jelaskan tadi. Amma binisbati lis-sayyi'ati lil ma'asi man sammama wa lam yaf'al tuktabu 'alaihi. Adapun keburukan, barang siapa yang sudah sampai pada taraf tekad melakukan sebuah dosa, ya, bulat, niatnya sudah bulat, keinginannya sudah bulat, bukan ham lagi tapi tasmim. Jika yang ditasmim, jika yang ditekadkan, jika yang diniatkan bulat, diinginkan secara bulat adalah sebuah keburukan, adalah sebuah dosa, maka dicatat baginya dosa. Amma ma lam yusammim lakin mala ila al-fi'li hadhihi la tuktabu alayhi ma lam yaf'alha ma lam ya'malha idza rajjaha annahu yaf'aluha ma lam ya'malha la tuktabu alayhi fa in 'amilaha tuktabu alayhi sayyi'atu sayyi'atan wahidatan amma at-tasmimu fayuktabu 'ala al-insan fa idza wasala ila al-jazmi tuktabu alayhi lakin aqallu mimma idza nafadhaha sammama 'ala al-ma'siyati thumma lam yaf'alha kutibat 'alayhi lakinnaha laysat kama idza nafadhaha wa 'amilaha bal yuktabu 'alayhi ithmun aqallu mimma idza 'amilaha takunu ma'siyatuha aqalla mimma idza 'amilaha li'annahu warada fil hadits, ya, dan seterusnya. Jadi ada 3 permasalahan. Yang pertama, seseorang yang ingin melakukan keburukan. Seseorang yang ingin melakukan keburukan, antara ingin dan tidak melakukannya, tetapi keinginan untuk melakukannya ini lebih kuat. Ya, ini disebut ham. Orang yang seperti ini selama perbuatan buruk itu tidak dilakukan, maka tidak dicatat dosa sama sekali baginya. Permasalahan kedua, jika seseorang sudah sampai pada taraf tasmim atau azm untuk melakukan satu perbuatan dosa, kemudian tidak jadi dilakukan, maka dia sudah dicatat sebagai dosa. Sudah dicatat sebagai dosa, tetapi dosanya lebih ringan dibandingkan apabila dia betul-betul melakukannya. Kemudian permasalahan ketiga, seseorang yang melakukan satu keburukan, satu dosa, maka dicatat hanya sebagai satu buah dosa. Li'annahu warada fil hadithi anna ar-rajula alladhi yatamanna annahu law u'tiya min al-mali kadha wa kadha fa innahu ya'malu bi hadzal mali mithla ma ya'malu fulanun min al-fujjari bi malihi min al-ma'asi fa innahu yakunu mithla dhalika 'asiyan. Karena ada sebuah hadis yang menjelaskan bahwa apabila ada seseorang yang berangan-angan, berkeinginan di dalam hatinya bahwa seandainya dia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala harta sekian dan sekian, kadza wa kadza, maka dia akan berniat untuk melakukan perbuatan dosa seperti yang dilakukan oleh para fujjar, para fusak, orang-orang yang melakukan perbuatan dosa besar. Maka keinginannya tersebut itu sudah dicatat sebagai dosa, karena keinginannya itu sudah mencapai taraf tasmim, ya, sudah mencapai taraf tekad. Jadi tekad melakukan keburukan itu sudah dicatat sebagai dosa, ya, meskipun dosanya tidak sebesar apabila dia betul-betul melakukannya. Ini satu pendapat, ya, ini satu pendapat. Saya kemudian menjelaskan dalam paragraf berikutnya pendapat sebagian ulama yang lain. Wa qala ba'dul ulama'i,
Sebagian ulama berpendapat al-ma'siyatu law sammama la tuktabu alaihi law azama fa'indahum kalimatu man hamma tashmalul azma wa ma dunal azmi indahum ma lam ya'mal biyadihi bijawarihihi la tuktabu alaihi. Sebagian ulama berpendapat bahwa dalam permasalahan seseorang ingin melakukan keburukan, meskipun sudah sampai pada taraf tekad bulat untuk melakukannya, selama tidak dilakukan maka tidak dicatat baginya dosa. Nah, ini pendapat yang lebih ringan, ya. Pendapat yang lebih ringan dibandingkan dengan pendapat yang pertama. Jadi seseorang yang melakukan perbuatan buruk atau tasmim, azm melakukan perbuatan buruk, ya, selama tidak betul-betul perbuatan buruk itu dilakukannya, maka atau azm itu tidak dicatat sebagai dosa. Jadi hadis yang manhamma, ya, manhamma di dalam hadis itu di sini menurut pendapat ini juga mencakup azm. Baik azm maupun itu dua-duanya kalau muncul di hati untuk melakukan satu perbuatan buruk, maka tidak dicatat sebagai dosa selama tidak dilakukan. Wa haula yatamassakuna bi haditsin sahihil isnad rawahul Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Pendapat yang kedua ini, ya, para ulama yang berpendapat dengan pendapat kedua ini, mereka berpedoman kepada sebuah hadis sahih sanadnya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain sebagainya. Innallaha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha tajawaza li an ummati ma haddathat bihi anfusuha. Dalam riwayat yang lain anfusaha, ya, tetapi yang ditulis di sini adalah apa? Anfusuha. Innallaha tajawaza li an ummati ma haddathat bihi anfusuha ma lam ya'malu aw yatakallamu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni umatku yang ingin melakukan satu perbuatan dosa, mengampuni umatku yang ingin melakukan perbuatan dosa, malam ya'malu aw yatakallamu, selama tidak dilakukan dan selama tidak diucapkan. Jadi kalau belum diucapkan, belum dilakukan dengan tangannya, belum dilakukan dengan anggota badannya, masih berupa keinginan, meskipun keinginan itu sudah berupa tekad, meskipun keinginan itu sudah bulat, selama belum diucapkan berdasarkan hadis ini dan selama belum dikerjakan, maka sama sekali tidak dihitung sebagai dosa. Yani annal muslima min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza hamma aw azama ala ma'siyatin la tuktabu alaihi ma lam ya'mal bimithlihi. Ihtajju bihadzal hadits haula'i alladhina qalu innal hamma wal azma ala al ma'siyati la yuktabu illa idza 'amilaha. Tetapi jika betul-betul dilakukan, maka dihitung sebagai atau dicatat sebagai satu perbuatan dosa. Wa amma 'ala al-hadits al-masyhur as-sahih idza tawajaha al-muslimani bisayfayhima fal-qatilu wal maqtulu fin nar. Adapun tentang hadis, ya, tentang hadis, jika dua orang muslim sudah saling berhadapan dengan pedang masing-masing, maka orang yang melakukan pembunuhan dan orang yang dibunuh dua-duanya di neraka. Yang dimaksud apa ini? Kullun minhuma. Yang dimaksud hadis itu, kata Syekh dan juga kata para ulama yang lain, Syekh Abdullah tidak menafsirkan hadis ini dengan penafsiran baru, ya, beliau hanya mengutip penafsiran para ulama sebelumnya. Kullun minhuma azama wa taharraka hamala as-sayfa wa masha idza tawajaha al-muslimani bisayfayhima fal qatilu wal maqtulu fin nar kullun minhuma qasada an yadribal akhara wa hamala as-sayfa kilahuma wal taqaya wa qatala ahaduhuma al-akhara fakilahuma yastahiqqan an-nar al-qatilu yastahiqqun nar wal maqtulu yastahiqqun nar. Jadi ketika ada dua orang yang saling berhadapan, dua-duanya sudah memiliki keinginan untuk membunuh yang lain, di tangan keduanya sudah dipegang pedang yang terhunus, dia sudah merencanakan itu, kemudian saling berhadapan,
kemudian terjadilah pertikaian, terjadilah saling memukul, saling membunuh antara keduanya, lalu yang satu terbunuh dan yang satu lagi adalah pembunuh, maka dua-duanya berhak masuk neraka. Maka dua-duanya apa? Berhak masuk neraka. Kenapa? Li'anna kulla wahidin minhuma qasada an yadriba akhahu zulman. Karena dua-duanya sudah ada keinginan untuk menebas batang leher temannya secara zalim. Wala yakhludani finnari, dan keduanya tidak kekal di neraka. Innama ma'na qawlihi alaihi salatu wassalam finnar annahuma yastahiqqani dukhulan nar. Yang dimaksud keduanya finnar, keduanya di dalam neraka, itu yang dimaksud adalah apa? Yastahiqqani dukhulan nar, keduanya berhak masuk ke dalam neraka. Qila, dikatakan kepada Rasulullah, hadzal qatilu ya Rasulullah, fama balul maqtuli. Yang membunuh masuk neraka, iya wahai Rasulullah, tapi kenapa yang dibunuh itu juga masuk neraka? Qala, Rasulullah menjawab, innahu kana harisan ala qatli sahibihi, karena dia juga memiliki keinginan kuat untuk membunuh saudaranya, untuk membunuh temannya secara zalim. Kana musammiman ala an yaqtulal akhar, dia sudah melakukan tekad, ya, dia sudah melahirkan tekad di dalam hatinya untuk membunuh temannya. Ala hasabi niyyatihi kana qasduhu an yaqtulal akhara fakilahuma yastahiqqun nara lakin 'adzabul qatil ashaddu bikatsir. Dua-duanya sudah bertekad untuk membunuh yang lain, makanya dua-duanya berhak masuk neraka, tetapi si pembunuh siksanya di neraka lebih pedih, lebih berat dibandingkan dengan yang dibunuh. Kilar rajulaini qasada qatla akhihil muslim zulman, hadza dhahaba wa huwa yahmilu as-sayfa wa hadza dhahaba wa huwa yahmilu as-sayfa wa kullun niyyatuhu an yaqtula sahibahu. Hanya penegasan dari Syekh, ya, penguatan makna kalimat-kalimat sebelumnya. Kana ahaduhuma fi makanin wa lam sebentar. Amma idza kana ahaduhuma fi makanin ولم يذهب إلى أخيه إنما الآخر جاء ليقتله فدافع هذا عن نفسه ما وجد مخلصا منه إلا بضربه دفاعا عن نفسه فليس عليه ذنب, kecuali apabila yang satu menghunus pedang mendatangi yang lain di rumahnya tidak ingin membunuh yang pertama. Jadi yang kedua ini didatangi, dia sama sekali tidak ada keinginan dalam hatinya, tidak ada tekad dalam hatinya untuk membunuh yang lain, membunuh yang pertama. Dia hanya didatangi, lalu terjadilah pertikaian, dia hanya melakukan pertahanan dirinya, ya, dia hanya membela dirinya, dia hanya ingin menjauhkan saudaranya ini supaya dia tidak terbunuh, ya. Lalu seandainya tidak ada cara lain di dalam mempertahankan diri itu kecuali dengan membunuh orang yang bertekad untuk membunuh tadi, maka orang yang didatangi ini yang tidak ada tekad untuk melakukan pembunuhan, maka dia tidak berdosa. Li'annahu ma qasada an yaqtulahu zulman, karena dia tidak bermaksud untuk membunuhnya secara zalim. Ma talabahu liyaqtulahu zulman. Ja'al akharu liyaqtulahu aw ja'a liya'khudha malahu fadafa'a, atau datang orang itu untuk mengambil hartanya, lalu dia membela hartanya, mempertahankan hartanya. Haitsu innahu la yajidu minhu makhlasun illa bid-darbi lid-difa'i an nafsihi. Jika orang yang mempertahankan harta atau mempertahankan nyawanya itu tidak ada jalan lain kecuali dengan membunuh orang yang ingin mengambil hartanya secara paksa, atau tidak ada jalan lain kecuali membunuh orang yang datang untuk menebas batang lehernya tadi, maka dia tidak berdosa. Dia hanya mempertahankan diri. Amma idza kana ahaduhuma jaa'a liya'khudha malal muslimi wa kana law intabaha lahu sahibul mali yahrubu fa huwa la yuridu an yuqatila jaa'a liya'khudha al mala thumma lamma sha'ara bihi sahibul mali haraba fa idza sawwaba ilayhi rasasan faqatalahu yakunu hadha alladhi qatalahu yastahiqqu an-nar. Kenapa? Li'anna hadha lissa ma qatalahu laisa mutasallihan innama dhanna al-makana khaliyan fadakhala liyasriqa wa huwa la yuridu an yuqatil faharaba lima yaqtuluhu
alaysa yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah lima yaqtuluhu wa qad a'rada an malihi wa qad a'rada an malihi. Jadi kalau ada ini permasalahan lain ya, bagus sekali untuk dipahami oleh kita bersama, bahwa apabila ada seseorang yang ingin mencuri, dia tidak bawa senjata, ingin mencuri di rumah fulan, dia tidak bawa senjata, dia mengira bahwa rumah itu kosong, tidak ada penghuninya. Lalu ketika dia melakukan aksinya, tuan rumah ternyata ada di dalam rumah itu. Ya, tuan rumah akhirnya apa? Mengetahui bahwa ada pencuri, lalu si pencuri ini lari, ya, tidak bawa harta yang ingin dicuri karena sudah ketahuan oleh pemilik rumah. Jika si pemilik rumah ini kemudian menembak orang yang lari itu lalu mati, maka si pemilik rumah ini berdosa. Kenapa? Karena orang yang datang ke rumahnya itu tidak bawa senjata, tidak ingin membunuh tuan rumah, tidak ingin membunuh si pemilik rumah, dia hanya ingin mengambil hartanya. Tetapi tidak jadi karena ketahuan. Kalau dia kemudian lari, yahrub, ya, melarikan diri, kemudian dibunuh oleh pemilik rumah, maka pemilik rumah ini berdosa. Kenapa? Karena dia sudah a'radu anhu, dia sudah berpaling dari rumahnya, dia juga tidak membawa hartanya sama sekali, tidak jadi mencuri, ya. Walaupun tidak jadi mencurinya itu karena ketahuan, ya, maka orang itu kata saya, bukankah orang itu muslim, bukankah orang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka bagi pemilik rumah tidak boleh baginya untuk membunuh orang yang akan mencuri tapi tidak jadi yang kemudian melarikan diri tadi. Amma idza qala lahu huttal mal faqala la ahuttuhu fa arada as-sariqu an ya'khudha al-mala minhu bil quwwah wa kana la yastati'u ad-daf'a an malihi illa bil qatli 'inda idzin yajuzu qatluhu. Beda halnya apabila pencuri itu sudah mendapatkan harta yang dia inginkan, kemudian ketahuan oleh tuan rumah kemudian mengatakan kepada pencuri, tinggalkan harta itu, ya, tinggalkan harta itu, jangan kamu bawa pulang, jangan kamu bawa lari. Si pencuri tetap bersikukuh membawa harta yang bukan miliknya itu, bukan haknya itu. Nah, maka pada saat itu jika kemudian si pemilik rumah tidak bisa mendapatkan hartanya kecuali dengan cara membunuh si pencuri itu, lalu dia membunuhnya, maka dia tidak berdosa. Wa idza kana as-sariqu musirran ala an yadhhaba bihadzal mal mahma iqtada al-amru fa khanaqahu sahibul mali faqatalahu bil khanqi li'annahu musammimun an yadhhaba bihadzal mali falaysa alayhi dhanbun talama la yajidu tariqan ukhra liman'ihi min dhalika. Intaha wallahu ta'ala a'lam. Apabila pencuri itu kemudian mengambil harta dari pemilik rumah, kemudian terjadi perkelahian karena ketahuan, ya, harta ingin dibawa oleh pencuri itu lari, padahal itu bukan hak miliknya, lalu pemilik harta itu ingin mempertahankan hartanya. Terjadilah perkelahian, lalu pemilik rumah sampai mencekik leher orang yang ingin membawa hartanya itu, lalu orang yang ingin mengambil harta dari pemilik rumah secara paksa itu kemudian mati, maka orang yang memiliki harta yang ingin mempertahankan hartanya itu dia tidak berdosa. Intaha wallahu ta'ala a'lam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nuhallil wa nusalli 'alan nabi, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita pahami bersama. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.